Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam amma ba'du. Bapak Menteri Keuangan baru kita, Pak Purbaya, itu sudah dikatakan banyak permasalahan begitu ya. Yang mana kalau untuk saya pribadi bukan masalah. Kita ini sebagai bangsa harus belajar melihat perkara itu kepada esensinya, bukan kepada kemasannya. Ya, selama ini bangsa kita demikian terus. Yang dilihat itu kemasannya saja. Apabila seseorang itu dia santun, tutur katanya itu rapi, tidak ada kontroversial, maka dikatakan itu orang baik. Tidak melihat esensi. Dia apa yang dia bicarakan, kemudian dia itu kapasitasnya apa, dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah, inilah yang menjadi bulian di antaranya terhadap Pak Menkyu dengan anaknya malah ya. Saya juga lihat anaknya nggak ada masalah juga ya. Songong iya, tapi dia itu stating the fact. Ala kulihal lah, itu nanti akan kita bahas ya tentang video itu. Jadi Pak Menkyu ini sudah melakukan hearing atau mungkin rapat dengan DPR, dan rapatnya sangat bagus sekali, sangat baik sekali. Saya semakin optimis kepada beliau itu. Adapun banyak yang masih melihat secara subjektif begitu ya, ini dekat dengan Luhut Binsar Panjaitan dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Lah kalau seperti itu Anda nggak bakalan punya harapan begitu. Kalau pola berpikir seperti itu Anda nggak bakalan punya harapan. Kita ini kalau mau melihat dalalah kepada dalil begitu ya, atau clue terhadap jeleknya seseorang, itu jangan seperti itu caranya. Ya, nanti akan ada caranya sendiri begitu, apakah orang ini jelek, capable atau tidak dan lain sebagainya ada. Masa mau lihat kinerja seseorang cuman dilihat dari dia berteman dengan siapa begitu. Lucu kalau seperti itu akhirnya. Nah, kita akan saksikan saja langsung bagaimana rapat yang terjadi, karena saya lihat di sini yang bersangkutan ini Pak Purba ini, beliau melucuti kesalahan ekonomi di masa Jokowi dan Sri Mulyani. Akan kita saksikan ya. Bahwa sebagai manusia, pertemanan, persahabatan, kolegial itu adalah hal yang penting. Dan itu saja Pak Purbaya yang perlu saya sampaikan. Tapi yang utama harapan saya ke depan yang hadir di depan Komisi 11 ini Pak, seorang Purbaya yang sebagai seorang Purbaya. Terima kasih, silakan dijawab Pak. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi saya nggak jadi koboi, sekarang saya dipakai jadi koboi lagi rupanya. Tapi nanti begini, kalau ada kesalahan saya mohon maaf sebelumnya. Oke, itu jadi cara bicara orang itu jangan dikritik, karena itu adalah pola bicaranya, menunjukkan dia tidak menutupi atau tidak berpura-pura. Kemudian otak juga akan lebih cepat nyambungnya begitu. Itu bagus pola gaya bicara koboi buat yang memang sehari-harinya demikian ya, jangan dikritisi. Nggak selip tapi betul, tapi gini, mungkin beberapa kalangan akan tersinggung dan saya minta maaf kalau ada yang tersinggung. Tapi ini untuk langkah untuk memperbaiki ekonomi kita seperti apa. Jadi saya juga tadi berpikir kok saya baca pidato aja nih, saya baca, dia baca, dia baca, dia baca. Ini perlombaan membaca kelihatannya. Mungkin salah saya di bawah rankingnya. Tapi kalau emang ditanya program apa yang saya akan buat. Oke, sudah selesailah kita formalitas itu ya, baca-baca. Apa yang dipikirkan coba keluarkan. Ketersinggungan itu di dalam negara demokrasi bagus. Karena dengan ketersinggungan itu kita bisa melihat sedikit banyak ada clue di situ. Kenapa Pak Presiden Prabowo mau menunjuk saya? Apa dia salah tunjuk? Mungkin enggak. Jadi begini, saya ekonom sudah cukup lama. Tahun 2000 jadi ekonom, pulang sekolah, langsung kerja di financial sector. Kemudian 2002 langsung membantu tim think tanknya Pak SBY di Brighton Institute. Sering memberi masukan. 2010 staf khususnya Pak Hatta Rajasa. 2015 masuk ke KSP, membantu Pak Luhut. Dan memberi masukan ke Pak Jokowi juga ketika sedang susah. Jadi bagaimana manage ekonomi? Oke, itu pengalaman ekonominya. Kemudian sudah tidak relevan lagi sekarang membicarakan latar belakang pendidikannya. Katanya ITB engineering beliau itu. Ya, tanyakan sama yang kuliah, susah mana ekonomi sama engineer itu. Tanyakan saja sama yang kuliah. Jadi udah nggak relevan ya latar belakang pendidikan apabila pengalamannya sudah sejauh itu. Bukan barang baru untuk saya. Ini jangan bilang sombong ya. Tapi kan Anda mesti tahu, nanti saya harus meyakinkan Bapak kan. Jadi betul. Saya berangkat belajar sebelum krisis 95. Tujuannya saya pikir oke, mungkin saya bisa membantu ekonomi. Tapi sebelum sekolah selesai 90-98 krisis
pulang negara udah berantakan pada waktu itu ya. 2000 pertumbuhan mendekati 0,1 rendah kan. Habis itu kita bantu ke sana dan waktu itu Pak SBY bisa meningkatkan pertumbuhan sampai mendekati 6% kan. Ya. Terus diganti Pak Jokowi. Pak Jokowi pertumbuhannya sedikit di bawah 5% on average. Jadi saya pelajarin dari krisis 98 salah kita di mana. Kenapa ketika 1998 negara yang mulai diserang adalah Thailand, Korea dan lain-lain. Kenapa yang paling terpuruk kita? Oke sebentar, itu dari sisi fiskal dan moneter yang beliau maksud itu. Mungkin ya, karena tujuannya ke sana. Jadi saya pelajari betul apa yang terjadi waktu itu dan bagaimana cara mengatasi krisis kalau terjadi lagi. Jadi ini boleh teori sedikit Mas ya? Izin. Silakan Pak, Bapak mau ngomong apa saya kasih kebebasan. Okay. Di buku moneter itu ada pemenang Nobel yang bilang bahwa dia mempelajari krisis tahun 1930 di Amerika. Dia bilang waktu itu krisis, mereka debat bunga di nolin kok masih krisis. Rupanya pada waktu itu walaupun suku bunga rendah, nol, tapi uang, vitamin yang di sistem perekonomian itu negatif. Jadi ekonominya dicekek. Itu sebetulnya yang melandasi teori utama kebijakan moneter. Jadi kalau Anda mau lihat kebijakan moneter, ketat atau longgar, jangan hanya dilihat dari suku bunga. Dia bilang begitu. Lihat laju pertumbuhan uang primer. Oke, itu salah satunya ya. Jadi kalau mau itu harus cepat. Makanya yang banyak duit jajan, jangan dulu nabung sekarang. Biar cepat kayak Mesir tuh RPM-nya tinggi, cepat kita pertumbuhan, kemudian orang-orang juga mendapatkan uang, mengeluarkan uang juga cepat, happiness keluar begitu ya. Ini dari segi duniawiah lah. Base money. Jadi dampak kebijakan moneter amat signifikan di perekonomian. Tahun 1997, 98, 97 kita melakukan kesalahan yang fatal. Pada waktu itu BI menaikkan bunga sampai 60% lebih karena untuk menjaga rupiah. Semua berpikir kita melakukan kebijakan uang ketat, ya kan? Wah, bunga tinggi perusahaan ada yang pinjam. Tapi kalau kita lihat di belakangnya apa yang terjadi? Kita mencetak uang base money itu tumbuhnya 100%. Jadi kebijakannya kacau balau. Mau apa? Mau ketat atau mau longgar? Ya. Kalau kita melakukan kebijakan kacau, yang keluar adalah setannya dari kebijakan itu. Bunga yang tinggi menghancurkan real sektor, uang yang banyak dipakai untuk menyerang nilai tukar rupiah kita. Jadi kita membiayai kehancuran ekonomi kita pada waktu itu tanpa sadar. Ini bukan karena yang ekonom-ekonom yang dulu bodoh atau gimana, tapi memang kita belum pernah mengalami keadaan seperti itu. Jadi kita belum tahu nyata seperti apa. Dan saya simpulkan kesalahan kita di situ. Jadi pada waktu itu perbedaannya antara teori dengan praktek. Dan satu lagi ya, kita mau bicarakan bunga-bunga di sini itu yang mana kita harus sadar, harus paham betul saat ini uang itu adalah sistem. Jadi saya itu tidak melihat ada persamaan antara uang dengan emas perak, itu tidak sama saat ini itu. Persamaan begitu ya. Dia adalah kias dari situ. Tidak. Makanya jangan anti ngobrolin bunga-bunga dalam level skala global seperti ini. 2008. Sebentar, setidaknya itulah yang dikatakan oleh siapa itu Mufti Mesir ya, Syali Jum'ah. Ada global financial meltdown, ya, kebijakan kita ubah. Saya bisik sedikit lah ke think tanknya SBY. Waktu itu mau jatuh ekonominya, ekspansi fiskal di tahun 2009, dan suku bunga diturunkan di bulan Desember 2008 ketika rupiah sedang melemah. Jadi hitungan saya lagi nih, kalau kita menjaga nilai tukar dan lain-lain, ciptakan pertumbuhan ekonomi. Kalau mau ciptakan pertumbuhan ekonomi, jaga kondisi likuiditas di sistem perekonomian. Itu yang terjadi. Saya pikir dengan edukasi tahun 2008-2009 itu, semua orang sudah mengerti kan banyak ekonomi yang lihat. Ya betul, itu tahun 2008 itu Indonesia luar biasa ya. Yang mana dunia itu, kita katakanlah mayoritas negara kolaps, tapi Indonesia itu stagnan. Dan saya pikir, loh ini kok krisis nggak datang ke Indonesia ini 2008 itu. Lupa terus kita tuh cepat lupa, makanya ada siklus bisnis ekonomi naik, ekonomi turun, sepertinya setiap 7 tahun kita lupa. Untung saya masih ingat sedikit-sedikit. 2015 ketika Pak Jokowi ngambil pemerintahan, kondisinya sama, kebijakan sedang ketat. Saya pindah ke KSP untuk memberi masukan langsung pada waktu itu supaya kebijakannya dirubah, dan itu kebijakannya dirubah dan kita selamat. Itu jadi pembalikan ekonomi Indonesia bukan terjadi otomatis, semua karena intervensi kebijakan. Kebetulan Pak Jokowi cukup cepat mengambil langkah. 2020-2021 sama. Pada waktu COVID, semua nyalahin COVID
akan menghancurkan ekonomi Indonesia katanya. Ya. Bank-bank mulai hampir berguguran. Saya waktu sedang di maritim, asik mancing lah. Saya pikir ngapain mikirin ekonomi lagi, udah pada jago di perekonomian kan. Tapi setelah kita lihat, base money pertumbuhannya berapa di situ? Di bulan Maret 2000, pertumbuhannya minus 15,3%. Ya. Minus, artinya ekonomi sedang dicekek padahal bunganya diturunkan. Ini salah kebijakan kita lagi. Ya, kayak Jadi tadi ekonominya turun, hampir hancur. Saya dipanggil ke istana gimana? Ya udah Pak, dibalikin lagi aja. Gimana caranya? Ya udah, BI suruh kurangin penyerapannya ke sistem. Siapa lagi? Tambah uang sistem dari sisi fiskal juga Pak. Gimana caranya? Bapak punya uang kebanyakan di Bank Sentral, waktu itu ada 500 triliun, 29 triliun, balikin ke sistem. Di bulan Maret 2021, Mei 2021, dipindahkan uang sebesar 300 triliun dari BI ke sistem perbankan. Laju pertumbuhan uang naik lagi dari minus ke double digit 11, terus dijaga oleh Bank Sentral juga di atas 20%. Itu yang menyelamatkan ekonomi kita. Ya, sebentar. Itu kita menyaksikan hal itu ya. Pada saat pandemi itu dia lebih hidup kehidupan ekonomi daripada sekarang. Banyaklah faktornya itu. Dari segi fiskal seperti yang dikatakan oleh Pak Purbaya ini. Sekarang ya di Garut saja kalau kita lihat nih di Pasar Ceplak misalkan, udah banyak yang kosong. Sekarang itu betul ekonomi dicekik. Memang betul itu yang terasa. Makanya beliau dimasukkan oleh Pak Prabowo. Mudah-mudahan langkah yang tepat karena beliau ini memiliki memiliki pengalaman di dalam, katakanlah bukan menyeimbangkan fiskal beliau itu ya, tetapi di dalam menggerakkan roda ekonomi itu kepiawaian beliau begitu. Dan memang belum teruji kalau sebagai Menteri Keuangan ya. Sekarang akan diuji ini. Nah, saya pikir juga dengan pelajaran sepanjang itu kan, ya udah jago semua lah, ya udah kita santai aja. Gara-gara itu saya ngebantu sektor finansial pada waktu itu, saya dilempar ke LPS dengan tugas selainnya jaga stabilitas di sana. Saya hanya bisa jaga stabilitas. Kita selalu pro pertumbuhannya. Jadi ketika even Bank Sentral naikin bunga, LPS naiknya lambat sekali untuk menjaga supaya ekonominya nggak tumbuh terlalu lambat. Tapi kan instrumennya saya bilang tadi, bunga hanya salah satu. Uangnya seperti apa? Rupanya sejak bulan 2023 bulan pertengahan itu, uang diserap secara bertahap terus ke bawah sampai pertumbuhannya 0 menjelang second half 2024. Jadi itu yang Anda rasakan di ekonomi, melambat dengan signifikan, real sector susah, semuanya susah. Maksudnya keluar tagline, gelap, Indonesia apa? Ya, Indonesia gelap. Kita semua menunjuk ke ini gara-gara global. Padahal ada kebijakan dalam negeri yang salah juga, yang utamanya mengganggu kita karena ini menjadi titik penting dalam pembicaraan ini ya. 90% perekonomian kita didrive oleh domestic demand. Masuki 25 Januari, Februari, Maret, April membaik semuanya. Saya pikir udah insaf nih. Pertumbuhan uang sempat mencapai 7% di bulan April. Makanya ketika saya rasakan di bulan April saya bilang kita sudah keluar dari krisis, Indonesia akan cerah. Yang saya nggak tahu, Mei jatuh lagi, Juni jatuh, Juli jatuh, Agustus jatuh ke 0%. Jadi periode perlambatan ekonomi yang 2024 gara-gara uang ketat tadi dipulihkan sedikit, belum pulih penuh, direm lagi ekonomi. Ya, dikembalikan lagi kebijakan-kebijakan yang dulu begitu. Dari sisi fiskal dan moneter, BI kita nggak tahu nih pada marah-marah saya nggak habis ini. Nanti tetap traktir ya. Pemerintah karena terlambat membelanjakan anggaran, membelanjakan APBN ya, uangnya kan dari Bank Sentral. Beliau rajin narik pajak. Gak apa-apa, masuk ke Bank Sentral. Kalau dibelanjain lagi, nggak apa-apa. Tapi ini kan nggak. Ya. Ditaruh santai. Kering sistemnya. Oke, itulah kemarin terkenalnya Ibu Sri Mulyani itu apa? Menjaga kesehatan fiskal itu, bukan berputarnya ekonomi. Itu terkenalnya Ibu Sri Mulyani itu. Memang di situ ekspertisnya beliau itu. Nah, makanya tatkala macam menteri seperti itu yang dijadikan menteri keuangan, akhirnya keuangan di bawah itu tidak berjalan. Dan ini sebetulnya sebagai kita katakan statement lazimnya itu, konsekuensi dari perkataan ini mengatakan bahwa Menkyu sebelumnya Ibu Sri Mulyani dengan di bawah ampuannya Pak Jokowi itu sudah merugikan rakyat. Nah, masalahnya kalau merugikan rakyat bukan korupsi, itu kesalahan kebijakan. Korupsi itu memperkaya diri sendiri begitu, atau memperkaya orang lain dari uang negara. Itu yang menjadi permasalahan. Jadi
merugikan masyarakat ini nggak ada pidananya, itu masalahnya. Ya, kalau merugikan negara ada pidananya, korupsi. Ya cuman kita nggak ngobrol ke sana lah, kesalahannya itu ada. Ya memang kita juga rasakan kok. Ya kemarin ricuh begitu lamanya, kemudian ekonomi begini sulitnya, kita rasakan semuanya seperti itu. Dan ini sudah tidak perlu ditutup-tutup lah. Memang sudah terbuka kesalahan dari pemerintahan kita kemarin. Saya tidak mengatakan keterkaitan orang-orang tersebut dengan pidana loh, ya tidak, cuman ini sudah jelas kesalahan mereka, tidak mampu kapan gas kapan rem begitu. Nah Bapak ini tahu gas, tahu ngegas kapan harus diputarkan dengan cepat itu keuangan, tapi apakah beliau itu tahu ngerem atau tidak? Nah ini kan yang menjadi yang menjadi tantangan untuk beliau ini. Saya rasa ini perkataannya amat sangat baik sekali begitu. Bank sentral kita juga sama, katanya saya boleh, saya nanti kan penguasa ya, katanya punya di KSS boleh menggait sedikit kan ya, jadi saya berani ngomong sedikit sekarang. Dulu saya nggak berani karena saya di LPS, wewenang saya nggak sampai sana. Jadi dua sisi mengetatkan kebijakan kita. Bank naruh uangnya di bank, padahal uang kita banyak. BI menyerah sampai 800 triliun, pemerintah pada satu titik sampai 500 triliun lebih di bank sentral, sistem kekeringan. Yang Bapak rasakan adalah yang kemarin demo itu karena tekanan berkepanjangan di ekonomi, karena kesalahan kebijakan fiskal dan moneter sendiri yang sebetulnya kita kuasain. Yang jadi pertanyaan saya kan, ya betul, kalau misalkan mereka itu punya uang, jalan-jalan bukan demo begitu. Itu stating the fact lah, nggak usah tidak perlu di politisasi, kemudian tidak perlu dijadikan bahan demonstrasi. Orang kerjanya belum, udah sebagus ini memaparkan masalah begitu. Saya tidak pernah mendengar pemaparan masalah sebagus ini dari Menteri Keuangan sebelumnya, Sri Mulyani. Tidak, apaan itu kalau ngomong begitu, formalitas doang Sri Mulyani itu. Di sini Komisi 11 rapatnya dengan Menteri Keuangan berapa ratus hari dalam setahun. Kenapa tidak pernah mempertanyakan itu? Dan sekarang saya datang ke sini tiba-tiba, udah semuanya pertanyaan banyak sekali yang harusnya sudah putus pada waktu itu. Tapi nggak apa-apa. Jadi ke depan yang saya lakukan adalah memperbaiki itu sebelum merubah yang lain-lain. Struktural lain kita bisa rubah, tapi quick win-nya di situ. Saya akan balik kondisi yang memburuk karena langkah kita sendiri. Gimana? Ya paling bagus kan percepat belanja anggaran. Coba lihat ini bahasanya. Coba lihat bahasanya ini. Itu sebelum merubah yang lain-lain. Struktural lain kita bisa rubah, tapi quick win-nya di situ. Saya akan balik kondisi yang memburuk karena langkah kita sendiri. Oke, karena langkah kita sendiri, bukan langkah masyarakat. Kalau hal seperti ini, masyarakat itu bayar pajaknya biasa, beli komoditas pun dipajakin begitu. Itu belum ada loh sampai saat ini penyerapan pajak yang kurang, belum ada. Masalah itu berarti kan masyarakatnya tidak menjadi masalah. Yang menjadi masalah siapa? Pengelolanya. Dan pengelolanya di sini siapa? Di bawah arahannya Jokowi sebagai presiden. Kesalahan kita sendiri, kesalahan kalian itu. Ya Bapak ini tidak termasuk lah, kita katakan begitu. Gimana? Ya paling bagus kan percepat belanja anggaran. Oke, belanjanya cepat. Tapi yang kita tahu itu nggak semudah membalik tangan. Saya pernah tanya Pak Jokowi dulu waktu saya di istana, Pak, balikin uangnya ke sistem. Apa bedanya? Kan nggak bisa belanja juga. Pak, kalau uang Bapak ditaruh di BI, dosa Bapak dua. Satu, Bapak nggak bangun ekonominya. Yang kedua, sistem kering, nggak bisa bangun juga. Jadi kalau balikin ke sistem perekonomian, ke bank, himbara misalnya, dosa Bapak tinggal yaitu satu, yang nggak bangun aja, tapi ekonominya bisa jalan. Kalau itu yang dimanfaatkan adalah real sector. Saya ingin tunjukkan lagi ya, kenapa zaman tadi udah belum ya, zaman Pak SBY tumbuh 6%, zaman Jokowi rata-rata 5% apa di bawah Pak SBY dan Pak Jokowi ya. Kalau Anda lihat di pertumbuhan uang MNO-nya, base money, teori dasar moneter itu, di zaman Pak SBY rata-rata tumbuh 17% lebih. Akibatnya, uang di sistem cukup, kredit tumbuh berapa? 22%. Jadi pada waktu zaman Pak SBY, walaupun dia nggak bangun infrastruktur habis-habisan, private sector yang hidup, yang menjalankan ekonomi, itu berhubungan juga dengan rasio tax. Ketika tax private sector yang jalan, dia akan lebih banyak bayar pajak dibanding pemerintah. Tax ratio kita tumbuh 0,5% lebih tinggi dibanding ketika zaman Pak Jokowi. Ya, kalau ada uangnya itu bayar pajak itu mudah untuk segala sisi begitu ya, dari UMKM sampai memang perusahaan-perusahaan besar. Kalau memang ada uangnya, sekarang gudang garam PHK massal begitu. Ini kan permasalahan. Tatkala fiskal dijaga aman, untuk pemerintahan aman, masyarakat tercekik. Ini permasalahannya. Dan
kalau misalkan tadi mengatakan ini tidaklah semudah membalikkan telapak tangan, betul, karena memang harus monitoring ya nanti kemana ini masuknya, kemudian sektor-sektor strategis untuk kembali untuk kembali memutarkan engine perekonomian itu, mesin perekonomian itu, nanti kan harus ada monitoring yang bagus. Ini nanti akan jadi permasalahan di dalam monitoringnya karena ini bukan hanya kerja satu orang begitu, ini kerja banyak pihak. Dan kita sebagai masyarakat juga harus membantu. Bagaimana cara membantunya itu? Jajan. Banyakin jajan kalau ada duit, tapi jangan ngutang. Kalau ada duit banyakin jajan, dan jajannya itu di sektor-sektor yang memang dekat-dekat kita tuh. Ya, itu banyakin jajan di situ. Itu akan sangat baik. Sekarang ini ada program MBG. Nanti kita akan masuk ke sana ya. Kita terusin aja dulu nih. Pada zaman Pak Jokowi, uang tumbuh hanya sekitar 7% MNO-nya. Bahkan di titik itu sepanjang tahun, tadi ya, 2 tahun terakhir sebelum krisis, itu tumbuhnya 0%. Memang ekonomi sedang dicekek. Cuman saya nggak tahu waktu itu karena saya di maritim. Jadi begitu 2020 saya diminta bantu, saya kaget. Pak, kenapa begini Pak? Bapak bangun apa-apa mati pun nggak bisa. Karena mesin ekonomi kita pincang. Ya. Hanya pemerintah yang jalan, sedangkan yang tadi 90% berhenti atau diperlambat. Betul, hanya pemerintah yang jalan. Makanya kita lihat tol banyak terus. Yang menikmati siapa? Ya, kalau tol dibangun besar itu nanti banyak tuh jalur-jalur. Kalau dari sini ke Surabaya, dari Garut ke Surabaya itu yang jalur selatan itu nanti kehilangan penginapan, kemudian rumah makan dan lain sebagainya. Ya kalau kita ngomongin itu termasuk dari sistem ekonomi kita ya, tukang ngamen, kemudian yang di tengah jalan itu termasuk itu. Sekarang pada kemana? Masuk tol nggak bisa ada pemasukan. Meskipun pemasukannya di situ, kita realistis lah. Begitulah Indonesia adanya. Terus mau bagaimana? Nggak jalan. Pemerintah terus kita tersingkirkan. Dan memang yang saya lihat dari pemerintahnya Pak Jokowi demikian, dan ini dikatakan dari orang dalam begitu, yang setiap kalau terjadi krisis beliau dipanggil. Ini lucu. Zaman Pak Prabowo juga bisa sama. Ini sekarang masih baru. Nah, kalau pemerintahnya masih lambat belanja. Jadi begitu 2020 saya diminta bantu, saya kaget. Pak, kenapa begini Pak? Bapak bangun apa-apa mati pun nggak bisa. Karena mesin ekonomi kita pincang. Hanya pemerintah yang jalan, sedangkan yang tadi 90% berhenti atau diperlambat. Siapa yang menikmati WUS itu siapa? Yang menikmati jalan tol itu siapa? Ya yang mampu bayar tolnya, yang nggak mampu bayar tolnya, yang nggak punya mobilnya apalagi. Mau bagaimana gitu. Cuman saya mau ini aja dulu ya, mau saran dulu nih. Mudah-mudahan ada yang dengar. Mudah-mudahan motor itu bisalah dibikinkan tolnya bisa masuk tol ya, misalkan yang berapa cc begitu ya. Udah pusing juga ngelihat moge-moge di jalan-jalan biasa itu, biar mereka naik tol lah. Zaman Pak Prabowo juga bisa sama. Ini sekarang masih baru. Kalau pemerintahnya masih lambat belanjanya dan mencekik perekonomian juga dari sisi lain, dan moneternya juga sama, maka akan lebih buruk dibanding yang 2 zaman sebelumnya. Dua mesin mati. Jadi tugas saya di sini adalah menghidupkan kedua mesin tadi, mesin moneter dan mesin fiskal. Nanti saya mohon restu dari parlemen untuk saya menjalankan tugas itu. Langkah pertama sudah kami jalankan. Saya sudah lapor ke Presiden, Pak, saya akan taruh uang ke sistem perekonomian. Berapa? Saya sekarang punya 425 triliun di BI cash. Besok saya taruh 200 triliun. Sudah jalan belum? Sudah jalan. Lagi dijalankan. Kalau itu masuk ke sistem, dan saya nanti sudah minta ke Bank Sentral, jangan diserap uangnya. Biar aja kalau Anda menjalankan kebijakan moneter, kami dari sisi fiskal yang menjalankan sedikit. Tapi nanti mereka juga mendukung. Artinya ekonomi akan bisa hidup lagi. Nanti itu sisi private side dari kebijakan moneter, dari kebijakan fiskal. Di government side-nya sendiri, saya akan pastikan lagi tadi belanja yang lambat berjalan dengan lebih baik lagi. Ada yang dikomplain katanya apa? MBG tadi ya. Penyerapan pajaknya rendah. Saya tanya bukan penyerapan pajak ya, penyerapannya. Jadi uangnya sudah diturunkan, tetapi masuk ke masyarakatnya itu masih lama. Itu memang dirasakan ya, belum merata lah katakan begitu. Pastikan lagi tadi belanja yang lambat berjalan dengan lebih baik lagi. Ada yang dikomplain katanya apa? MBG tadi ya. Penyerapan pajaknya rendah. Saya tanya sama teman-teman keuangan, gimana monitoringnya? Ya dia bilang bagus-bagus saja, tapi ternyata enggak, jelek. Terus kita apain? Ya nggak tahu. Saya bilang begini, ya udah
Nanti sebulan sekali kita akan jumpa pers dengan kepala MBG. Nanti kalau penyerapannya jelek, dia suruh jelasin ke publik. Nah. Saya di sebelahnya. Ya itu jangan disimpan uangnya, harus cepat-cepat dikeluarkan dan dikeluarkan ke bawahnya pun harus merata begitu, dari sektor-sektornya, dari siapa, dari investornya, kemudian dari yang mengurusnya sampai belanjanya itu harus merata, harus bagus. Program-program yang lain yang lambat tuh akan saya sisir. Saya kan baru hari ketiga dan rapat, udah baru rapat di sini, jadi belum lihat detail seperti apa. Tapi kami akan sisir. Bagian lambat kami percepat. Caranya gimana? Ya, kalau mereka nggak bisa nyusun anggaran atau menyusun program kerjanya atau pengajuan anggarannya, kami akan kirim orang ke sana supaya jalannya cepat, dan kita akan monitor on regular basis supaya anggaran yang banyak tadi, yang kalau lihat anggaran kan sama aja kan dari tahun ke tahun, gitu-gitu aja tuh nggak ada dampaknya, 5 aja, karena penyerapannya nggak dimonitor. Ya betul. Dulu pernah ada UKP 4 memonitor itu pun nggak jalan sempurna, karena UKP 4 terlalu jauh. Saya nggak tahu, harusnya tugas mana sekali, tapi saya nggak tahu. Nah ini tugas yang berat menurut saya bagi Menteri Keuangan kalau ini memang ada di dalam wilayah yang bersangkutan. Cuma saya rasa ada di dalam wilayah yang bersangkutan ya, monitoring itu harus bagus. Kalau saya boleh kerjakan itu supaya memastikan betul-betul penyerapan anggaran bisa jalan. Dan tadi kalau saya bisa melakukan hal itu, saya ingin melakukan hal itu. Oke, ya mumpung belum ada track record jelek ya, kita jangan apatis dulu. Kalau seperti itu terus kita ini apatis terus melihat orang itu jeleknya terus begitu. Mau kapan kita ini punya setidaknya harapan? Apalagi sampai jadi harapannya aja kita itu diputus terus, pola pikirnya pola pikir politik terus. Uang yang diutangin, utang kita yang sudah kita keluarkan itu betul-betul bermanfaat buat ekonomi. Ya. Dari situ kalau kenapa betul, jangan ngutang disimpan. Itu repot ya, ngutang disimpan. Disimpan. Bisa 6%. Mana ada bank, ada bunganya. Sok tahu katanya bisa 6%. Orang-orang bilang sok tahu loh katanya. Di luar bilang gitu, sok pinter. Saya bilang kamu sombong katanya. Tapi ini udah berdasarkan pengalaman selama ini. Oke. Ini masih masih ada 1/4-nya ya. Cuman saya cukupkan di sini saja. Yang mana kalau misalkan mau aslinya silahkan lihat. Nah, sebetulnya ada bagian akhir yang ingin saya bahas dan itu bagus sekali. Cuman ya insya Allah kalau ada waktu dan kalau masih mau kita akan lanjutkan pada video selanjutnya. Sampai sini ya kita ini positif vibe sajalah dulu begitu ya. Vibes-nya yang positif dulu, kemudian moodnya secara bangsa ini yang positif dulu. Karena memang Pak Prabowo ini sedang melakukan perubahan dan terlihat sekali perubahannya itu. Jangan dibikin tergesa-gesa begitu ya. Karena yang tergesa-gesa itu akhirnya tidak akan baik. Biarkan pemimpin kita itu dulu berpikir dengan jernih, melaksanakan. Kalau di mesin itu putaran RPM rendah dulu begitu ya, supaya dia ini hangat lah. Kalau misalkan langsung digas nanti takutnya malah bobrok. Jadi pelan-pelan ya, berikan waktu. Mudah-mudahan membaik Indonesia ini. Dan kalau misalkan cara kerjanya konsisten Pak Prabowo seperti ini, saya rasa akan terlihat hasilnya 1-2 tahun ke depan. Ya, paling lambat 3 tahun itu akan mulai terasa. Terutama tadi di dalam mempercepat berputarnya roda perekonomian dan monitoringnya ini harus bagus. Mudah-mudahan kita semua ada dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala, dan sekali lagi pemerintahan Jokowi yang mana Menteri Keuangannya Bu Sri Mulyani itu tidak bagus. Cuman dia tidak bisa dipidanakan juga hanya karena masalah itu begitu ya. Menyengsarakan masyarakatnya sudah jelas. Mudah-mudahan ada perbaikan. Wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.